Perkenalkan, nama saya Agustinus Suba dengan nomor induk siswa 211F10076, kelas A1, program studi pendidikan luar biasa. Yang saya hormati Ibu Rena Latama Kismawiyati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dan lamban belajar. Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul Tarzan. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berumur 9 tahun. Anak ini yang menderita penyakit disleksia, yaitu kesulitan membaca pada anak. Dia bernama Ihsan Nandisore Awasti, anak laki-laki yang gemar sekali bermain. Diceritakan pada awal film tersebut, Ihsan terlihat sedang asik melihat ikan di saluran pembuangan. Ihsan suka bermain dan meneliti setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Dan Ihsan juga memiliki seorang kakak yang bernama Johan Awasti. Dan kedua orang tuanya yang bernama Maya Awasti dan Nandi Sore Awasti. Mereka adalah keluarga Awasti. Pada usia 9 tahun, Ihsan belum lancar membaca, menulis, dan berhitung atau biasa kita singkat dengan istilah kalistung. Inilah yang membuatnya masih duduk di bangku kelas 3 tingkat SD. Ihsan yang gemar bermain selalu berjalan-jalan sambil memperhatikan keadaan. Di sekitar, bahkan saat di kelas pun Ihsan sering melihat keluar jendela, memperhatikan kondisi di luar jendela seperti burung-burung yang sedang memberikan anaknya. Ihsan juga suka memperhatikan simbol-simbol. Istilah strep hosi mobilia yang dibuat oleh Samuel Troy Orton secara harfiah merupakan simbol-simbol yang berputar balik untuk menjelaskan kondisi anak yang mengalami disleksia. Ihsan selalu mendapat nilai-nilai di bawah rata-rata di sekolah. Tidak ada peningkatan selama 2 tahun. Guru-guru yang mengajarnya selalu memarahinya dan merasa jengkel melihat sikapnya di kelas yang jarang memperhatikan pelajaran dan selalu fokus. Baginya sekolah adalah tempat yang paling ia takutkan karena selalu menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Bahkan guru-gurunya, mereka melihat Ihsan sangat tidak berkemampuan dalam mengikuti pelajaran. Namun Ihsan memiliki bakat di bidang seni dan daya imajinasi yang tinggi, terutama di bidang seni lukis. Ihsan selalu menuangkan bakatnya ketika di rumah, di buku gambar, bahkan di dinding kamarnya. Perlakuan yang sama Ihsan dapat juga di rumah orang tuanya yang tidak mengerti akan penyakit yang dideritanya. Disleksia yang membuatnya selalu dimarahi dan ayahnya selalu beranggapan bahwa Ihsan adalah anak yang nakal dan tidak mau nurut. Ayahnya berbeda dengan kakaknya.
Yohan. Yohan selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Yohan terkenal baik di sekolah, selalu membanding-bandingkan antara Ihsan dengan Yohan. Ayahnya selalu menekan Ihsan belajar sesuai dengan orang normal lainnya. Saat itu ayahnya belum mengetahui kondisi yang terjadi pada Ihsan. Maya Aswati sebagai seorang ibu, ketika mengajari Ihsan di rumah, selalu kebingungan. Mengapa Ihsan selalu mengulang kesalahan yang sama ketika menulis, membaca, maupun berhitung? Seperti ketika ibunya meminta Ihsan untuk menulis pada kata tabel. Ihsan menulisnya dengan tab, kemudian menulisnya dengan kata tabel. Melihat itu ibunya merasa sedih. Di usia 9 tahun Ihsan masih belum bisa melakukan hal tersebut. Tidak seperti anak usianya yang dengan mudah melakukan hal tersebut. Selain itu, Ihsan sering menunjukkan perilaku bermasalah, terlibat perkelahian, berpura-pura sakit, bolos sekolah, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Akibat perlakuannya Ihsan, ayahnya memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika Ihsan mengetahui niat itu, Ihsan bersikeras untuk menolaknya. Ayahnya tidak juga mendengarkan sikap penolakan Ihsan, sampai Ihsan meminta tolong kepada ibunya agar membantunya menyampaikan sikap penolakannya itu. Namun usaha-usahanya tidak membuahi hasil. Ihsan tetap berangkatkan ke asrama dan berpisah dengan keluarganya. Ihsan beranggapan bahwa sekolah di asrama merupakan hukuman yang diberikan oleh orang tua untuk anak-anaknya yang nakal dan tidak mau menurut kepadanya. Setelah melalui hari pertamanya di asrama, anggapan Ihsan semakin kuat. Sikap dan gaya mengajar guru di sekolah yang cenderung keras, dengan alasan agar peserta didik memiliki kedisiplinan yang sama seperti di sekolah sebelumnya. Berbagai hukuman pun Ihsan terima sebagai bentuk konsekuensinya. Nilai pun masih di bawah rata, bahkan Ihsan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Hokar. Tekanan demi tekanan semakin Ihsan dapatkan. Di asrama, Ihsan merasa ketakutan dan sedih. Ihsan merasa orang-orang di sekelilingnya tak ada yang peduli padanya. Hal itu membuat Ihsan tidak bersemangat dan tidak mau melakukan apapun termasuk melukis, yang selama ini menjadi aktivitas yang Ihsan gemari. Keadaan seperti itu terus berlangsung semakin hari. Ihsan semakin merasa sedih sampai akhirnya datanglah seorang guru seni pengganti yang bernama Ram Shankar Nikum Amir Khan. Nikum mempunyai cara mendidik yang baru, tidak seperti guru lain. Sangat senang dengan anak-anak. Nikum melihat semua anak-anak termasuk yang memiliki kekurangan, memiliki potensi yang berbeda-beda. Nikum juga melihat anak yang memiliki kekurangan dari sudut pandang yang positif. Ketika mengajar, seluruh anak di kelas merespon dengan antusias kecuali Ihsan. Ihsan hanya termenung, diam, tidak ekspresi. Sebab itulah Nikum mencoba mengganti dan mencari tahu masalah yang hadapi Ihsan. Nikum mengajari Ihsan menulis, membaca, berhitung sedikit demi sedikit. Nikum mengajari Ihsan dengan berbagai metode yang menyenangkan agar mudah dipahami. Nikum selalu bersemangat dan tak kenal menyerah, sampai akhirnya
Ihsan pun menulis, membaca, dan berhitung. Seperti teman-temannya, pada suatu hari Nikum mengadakan perlombaan lukis yang diikuti oleh seluruh anggota sekolah. Baik siswa maupun guru pada saat detik-detik perlombaan ini ingin dimulai, Ihsan belum terlihat. Namun pada akhirnya Nikum sendiri yang guru seninya. Namun pada akhirnya Nikum melihat di mana Ihsan duduk. Tibalah saat pengumuman lomba, Ihsan mendapat juara 1, mengalahkan Nikum sendiri yang guru seninya. Hasil lukisannya dan karyanya Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah. Orang tua, guru-guru, dan sekitar Ihsan menyadari bahwa Ihsan bukan anak abnormal, tetapi anak yang khusus dengan bakat seni yang luar biasa. Akhirnya Ihsan menjadi anak yang periang dan bisa bergaul dengan teman-temannya. Menyadari kondisi Ihsan karena dulunya Nikum mengalami gejala disleksia. Kemudian Nikum mencari tahu keadaan Ihsan kepada guru, teman, bahkan orang tuanya. Nikum sibuk memperhatikan setiap lembaran-lembaran kertas dari buku-buku Ihsan. Nikum melihat begitu banyak coretan merah dan huruf-huruf yang ditulis terbalik. Akhirnya Nikum mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang mengalami disleksia. Mulanya kedua orang tua Ihsan tidak dapat menerima apa yang telah dikatakan oleh Nikum. Namun setelah ia menunjukkan hasil lukisan Ihsan, mereka baru menyadari bahwa yang diutarakan oleh Nikum tersebut adalah benar. Nikum terkejut melihat semua hasil karya Ihsan yang ternyata bakat seninya sangat luar biasa, melebihi imajinasi anak seumurnya. Imajinasi Ihsan sangat tinggi, melebihi anak-anak seusianya. Ihsan mencurahkan imajinasinya kepada gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang sangat indah. Nikum pun mengerti apa yang harus dilakukan terhadap cara mendidik Ihsan. Nikum memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru lainnya bahwa Ihsan bukanlah anak abnormal, tetapi anak yang khusus dengan bakat sendiri. Seiring waktu, kesabaran, dan perawat, Nikum berhasil meningkatkan kepercayaan Ihsan. Nikum membantu Ihsan untuk mengatasi permasalahan pelajaran dan memukai kembali kepercayaannya yang hilang. Serta Nikum dapat membuat Ihsan mau kembali aktif dalam menuangkan imajinasinya dalam lukisan yang selama ini menjadi dunia. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.